Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 PKS TPB 39. Di sini kami akan menjelaskan dari program C++ yang telah kami buat, yaitu tentang menghitung jumlah kalori dan menentukan rendah atau tinggi kalori pada makanan kemasan. Perkenalkan, nama saya Lela Nurtina dengan NIM 121350019 dari program studi teknologi pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tina Binta Salsa dengan NIM 121350031 dari prodi teknologi pangan TPB 39 kelompok 9 PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan dengan NIM 121350009 dari prodi teknologi pangan TPB 39 kelompok 9 PKS. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan dari program C++ yang telah kami buat, yaitu tentang menghitung jumlah kalori dan menentukan rendah atau tinggi kalori pada makanan kemasan. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah dengan membuat rumus include IOStream. Include IOStream di sini sebagai headers dalam C++. Headers adalah tempat di mana kita akan memasukkan library yang ada pada C++ ke dalam kode program, dan juga digunakan untuk menampilkan hasil perintah dari cout, cin, etlan, dan return. Kemudian di baris kedua ada using namespace std. Using namespace std di sini digunakan untuk mendeklarasikan suatu program atau perintah. Jadi baris nomor 1 dan 2 itu diwajibkan dalam C++. Lalu di baris keempat ada integerman. Integerman di sini digunakan untuk memulai suatu program atau untuk mengintegerkan sebuah data di mana nanti ada data yang akan diinput dan dioutputkan. Kurung kurawal di sini digunakan sebagai tanda awal blok. Kemudian tipe data yang kita gunakan di sini yaitu tipe data float. Tipe data float adalah tipe data yang digunakan pada suatu variabel untuk menampung nilai desimal atau bilangan real. Di sini ada float variabel protein slot array 10, float variabel lemak slot array 10, float variabel karbohidrat slot array 10, float variabel K atau kalori slot array 10, float variabel S atau sajian slot array 10, float variabel TK atau total kalori slot array 10. Kemudian di baris 12 sampai 14 di sini ada cout. Cout di sini digunakan untuk menampilkan teks ke layar. Jadi tulisan dari program menghitung kalori pada makanan kemasan dan pemilihan makanan kemasan rendah kalori atau tinggi kalori sampai dengan tulisan garis putus-putus ini pada baris 14 akan tampil di layar setelah di compile and run atau di-run-kan. Lalu etlan di sini digunakan untuk pindah ke baris baru. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan dari baris 16. Pada baris 16 ini terdapat kode perulangan for dengan int i sama dengan 0 sebagai indeks nilai, i kurang dari 10 sebagai batas indeks, dan i plus plus merupakan iterasi. Di mana variabel i adalah indeks yang dideklarasikan sebagai variabel bilangan bulat dengan nilai awal 0. Kemudian batas indeks i kurang dari 10 yang artinya perulangan akan terus terjadi hingga indeks kurang dari 10 atau indeks ke-9 dengan iterasi i plus plus. Kemudian pada baris ke-17 terdapat cout makanan yang akan menampilkan teks makanan kemasan ke berapa pada layar. Angka ke di sini didapatkan dari nilai i, di mana nilai i diketahui diawali dengan 0 ditambahkan dengan 1, maka kemudian pada layar akan muncul teks makanan kemasan ke-1. Kemudian terdapat pula cout yang akan menampilkan teks masukan berapa gram berat protein, di mana kita menginputkan
menambahkan berat protein pada kemasan pertama, kemudian akan diinputkan pada baris 19 sebagai data dari protein ke 1. Terdapat pula cout teks masukkan berapa gram berat lemak yang akan diinputkan pada baris ke-21 sebagai data dari lemak kemasan pertama. Terdapat pula cout pasukan berat karbohidrat di mana akan diinputkan sebagai data dari berat karbohidrat pertama. Pada baris ke-24 ini terdapat assign atau sudah dideklarasikan rumus dari KI atau kalori merupakan singkatan dari kalori, ke I atau ke 1. Jadi rumus dari kalori yaitu berat protein dikalikan dengan 4 ditambah dengan berat lemak dikalikan dengan 9 dan ditambahkan berat karbohidrat dikalikan dengan 4. Kemudian pada baris ke-25 terdapat cout yang akan menampilkan teks maka kalori pada makanan kemasan tersebut persajian makanan adalah jumlah kalori didapatkan dari rumus yang ada pada baris ke-24 ini. Kemudian pada baris ke-27 terdapat cout yang akan menampilkan teks berapa jumlah sajian dalam makanan kemasan tersebut. Di sini kita menginputkan jumlah sajian pada kemasan pertama, misalnya 1 sajian atau 2 sajian, dan kemudian data yang kita masukkan akan diinputkan pada baris ke-28 ini sebagai data dari S1 atau sajian ke-1. Kemudian pada baris ke-29 terdapat rumus dari total kalori, di mana TK merupakan singkat dari total kalori, di mana total kalori didapatkan dari jumlah kalori yang kita dapatkan di sini dikalikan dengan jumlah sajian yang kita inputkan pada baris ke-28 ini. Kemudian setelah itu terdapat cout yang akan menampilkan teks maka total kalori pada makanan tersebut adalah sama dengan yang kita dapatkan pada baris ke-29 ini. Selanjutnya, di sini pada baris yang ke-32 itu ada if atau percabangan. Lebih tepatnya di sini memakai if else if yang memiliki kondisi di mana TK atau total kalorinya itu kurang dari 100. Nah, jika kondisi itu memenuhi, maka si outannya keluarannya itu maka makanan kemasan tersebut itu rendah kalori. Di sini ada N-line atau NDL yang seperti yang kita ketahui itu untuk mengakhiri baris dan memindahkan menjadi baris yang baru. Nah, jika TK itu kurang dari 100, maka silakan ini. Tetapi di sini ada else if, tetapi jika TK itu lebih dari sama dengan 100 dan TK itu kurang dari sama dengan 200, maka nanti keluarnya itu maka makanan kemasan tersebut itu memiliki kalori yang cukup tinggi. Selanjutnya, jika tidak sesuai dengan kondisi yang pertama dan juga tidak sesuai dengan kondisi yang kedua, jika berarti TK-nya itu lebih dari 200, maka outputannya atau si outnya itu maka makanan kemasan tersebut itu tinggi kalori. Seperti itu. Jadi itu tidak apabila jika tidak sesuai dengan kondisi yang pertama, itu nanti akan mencari ke kondisi yang berikutnya. Jadi bertahap. Jika tidak sesuai dengan kondisi pertama, maka ke kondisi kedua. Jika tidak sesuai dengan kondisi kedua, maka itu jadi kondisi yang ketiga. Misalnya jika true atau benar, maka itu tidak akan diproses. Misalnya jika TK itu 50, total kalorinya itu 50, maka sesuai dengan kondisi yang pertama, maka si outnya itu nanti langsung makanan kemasan tersebut itu rendah kalori. Seperti itu. Selanjutnya, mari kita coba compile and run. Nah, di sini si outannya ya atau keluarnya itu
program menghitung kalori dalam sebuah makanan kemasan dan pemilihan makanan kemasan rendah kalori atau tinggi kalori. Di sini si outline-nya itu jika diketahui bahwa 1 gram protein itu 4 kalori dan 1 gram karbohidrat itu 4 kalori, 1 gram lemak itu 9 kalori. Nah, program ini makanan kemasan ke-1 masukkan berapa gram berat protein. Nah, di sini disuruh memasukkan berapa gram protein. Kita coba memasukkan misalnya 3 gram protein. Selanjutnya lemak misalnya 2. Karbohidrat misalnya 5 gram. Nah, maka kalori pada makanan kemasan tersebut per sajian makanan adalah 50. Seperti pada program, protein itu di sini ada 3 gram. Yang dimasukkan itu proteinnya 3 gram. Kita ketahui jika 1 gram protein itu sama dengan 4 kalori. Nah, lemak ini di sini 2 gram. 1 gram lemak itu 9 kalori, sedangkan di sini memasukkannya 5 gram karbohidrat. 1 gram karbohidrat itu 4 kalori, berarti 3 gram protein dikali 4, 2 gram lemak itu dikali 9, 5 gram karbohidrat itu dikali 4, maka makanan kalori makanan per sajian itu 50. Nah, berapa jumlah sajian dalam makanan kemasan tersebut? Saya misalkan 1, maka total kalori makan kemasan itu 50 dikali 1, maka makanan kemasan tersebut itu rendah kalori karena kurang dari 100. Selanjutnya contoh makanan kemasan yang kedua. Masukkan berapa gram berat protein, misalnya 5 gram. Selanjutnya lemaknya itu misalnya 6 gram. Karbohidratnya misalkan 7 gram. Nah, maka kalori pada makanan kemasan tersebut per sajian makanan itu 102. Jika saya masukkan jumlah sajian makan kemasan itu misalnya 2, nanti dikali 2 karena per sajian itu 102, sedangkan jumlah sajian pada makanan ini tuh ada 2, berarti 102 dikali 2 hasilnya itu 204. Nah, maka makanan kemasan tersebut itu tinggi kalori. Selanjutnya makanan kemasan ketiga, misalkan 3 gram protein, selanjutnya 5 gram lemak, dan juga misalkan 7 gram karbohidrat. Maka kalori pada makanan kemasan tersebut per sajian makanan itu 85. Nah, berapa jumlah sajian dalam makanan kemasan tersebut? Misalkan 3. Nah, ternyata total kalori pada makanan kemasan tersebut itu 255. Jadi, diketahui makanan kemasan tersebut itu tinggi kalori. Selanjutnya, misal makan kemasan keempat, misal berat gram protein itu 3, berat gram lemak itu misalkan kita 2 gram pada makanan tersebut. Terus misalkan karbohidratnya itu 1 gram, maka kalori pada makanan kemasan tersebut per sajian makanan itu 34. Berapa jumlah sajian dalam makanan kemasan tersebut? Misalkan lagi 1, maka makanan kemasan tersebut itu rendah kalori. Selanjutnya makanan kemasan kelima. Ini nanti program itu akan berlanjut sampai dengan 10, karena di program ini kita array sampai dengan 10. Jadi berarti total makan kemasan itu ada 10, akan berhenti hingga 10. Misalkan makan kemasan kelima
berat gram proteinnya itu misalnya 12, gram lemaknya itu 1 gram, karbohidratnya itu 1 gram. Maka kalori pada makanan tersebut per sajian kemasan makanan itu 61. Berapa jumlah sajian makanan tersebut? Misalkan 2, berarti 61 dikali 2. Maka total kalori itu 122, memiliki kalori yang cukup tinggi. Selanjutnya, misalkan lagi 4. Di sini misalnya 5 gram, karbohidratnya 7 gram per sajian makanan. Maka itu 89. Jumlah sajiannya itu misalnya 2 lagi, coba berarti hasilnya 178, memiliki kalori yang cukup tinggi. Bagaimana dengan jika proteinnya itu 10 gram, berat lemaknya itu beratnya 2 gram, karbohidratnya 4 gram, kalori pada makanan kemasan tersebut itu 74. Nah, berapa jumlah sajian dalam makanan kemasan tersebut? Misalkan 4. Nah, 296 total kalori. Nah, maka makanan kemasan tersebut itu tentu saja tinggi kalori. Misalkan makan kemasan ke-8, proteinnya itu 7, berat gram lemaknya misalkan 4,5. Nah, di sini pada program C++, koma itu kita inisialkan dengan titik. Jadinya 4,5 itu berarti 4,5. Berapa gram berat karbohidrat? 1,2. Maka kalori pada makanan kemasan tersebut per sajian makanan adalah 73,3. Berapa jumlah sajian dalam makanan tersebut? Itu misal 2, berarti 73,3 itu dikali 2. Nah, hasilnya 146,6, memiliki kalori yang cukup tinggi. Nah, kita seperti yang kita memakai float. Nah, fungsi float itu di sini kita jadi bisa memakai koma. Nah, selanjutnya makanan kemasan ke-9 itu misalkan 2,3, berat gram lemaknya itu 1,2, lalu berat gram karbohidratnya itu misalkan 0. Nah, totalnya itu 20 gram per sajian makanan. Totalnya itu 20 kalori per sajian makanan. Nah, berapa jumlah sajian dalam makanan tersebut, makanan kemasan tersebut? Misalkan kita 5. Jangan deh, 3 misal. Nah, 60. Makanan tersebut itu rendah kalori. Nah, yang terakhir nih, misalkan makanan kemasan ke-10 itu berat gramnya itu proteinnya misalkan 3,6, berat lemaknya itu 5,3, karbohidratnya beratnya 6,2 gram. Nah, total kalori pada makanan kemasan per sajian makanan itu 86,9. Nah, berapa jumlah sajian dalam makanan kemasan tersebut? Misalnya 2. Hasilnya 173,8, memiliki kalori yang cukup tinggi. Seperti itu. Jadi begitu program PKS, tugas besar PKS kami. Kurang lebihnya begitu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.